Salam alehem saudara-saudara, sehat sejahteralah. Inilah CTN Channel, membangun dan memulihkan kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Selamat menonton video ini, Tuhan memberkati. Dalam kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 23 sampai 25, Elohim Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi memerintahkan supaya umat kudus miliknya melaksanakan hari raya Yom Teruah atau peniupan sangkakala. Saudara-saudara, di dalam musim gugur itu ada 3 perayaan yang besar. Yang pertama seperti saya sebutkan tadi, Yom Teruah tanggal 1 Tisri. Yang kedua, Yom Kippur tanggal 10 bulan Tisri. Dan tanggal 15 itu Hari Raya Sukkot. Saudara-saudara, kali ini saya akan menyampaikan tentang Hari Raya Yom Teruah berkaitan dengan penggenapannya yang sudah terjadi dan akan terjadi kemudian. Saudara-saudara, sebenarnya hari raya ini mengacu pada penggenapan bahwa Mesias yang sudah mati dan bangkit pada hari yang ketiga dari kematian itu dilahirkan pada sangkakala terakhir pada Yom Teruah. Dan demikian juga pengantin perempuan Mesias di masa depan, yaitu hari terakhir pada sangkakala ketujuh, sangkakala terakhir akan dilahirkan atau dibangkitkan ke dalam kekekalan atau immortalitas pada sangkakala terakhir pada hari raya peniupan sangkakala. Saudara-saudara, kenapa hal ini penting? Karena ini menunjukkan pola dan tipologi bahwa Mesias dilahirkan pada sangkakala terakhir pada hari raya Yom Teruah atau peniupan sangkakala. Mesias datang ke dalam dunia dalam wujud manusia pada milenium keempat dari sejak penciptaan. Dan dia juga mati pada hari keempat dalam minggu, yaitu hari Rabu, sebelum dia dibangkitkan 3 hari dan 3 malam kemudian pada petang hari ketujuh, yaitu hari Sabat. Maka tidaklah mengherankan bahwa tiupan sangkakala keempat adalah yang akan membawa kedatangannya ke dalam dunia. Angka 4 dalam kitab suci menggambarkan 4 penjuru bumi. Dan Elohim akan menuai bumi pada kedatangan Mesias yang kedua. Pengantin perempuannya juga akan dibangkitkan pada permulaan milenium ketujuh atau hari ketujuh. Karena itu sangatlah tepat bahwa Mesias dilahirkan pada hari itu, yaitu hari raya Yom Teruah 1 Tisri. Karena Elohim Yahweh telah mengumumkan putranya kepada dunia sebagai Malkisedek, yang dalam bahasa Ibrani artinya Raja Kebenaran. Bukti lain bahwa Mesias lahir pada hari raya Yom Teruah adalah dari segi astronomi. Seorang ahli astronomi namanya Dr. Ernest L. Martin dalam sebuah bukunya itu menunjukkan tidak ada hari selain tanggal 1 Tisri 3759 atau tanggal 11 September 3 sebelum Masehi di mana dunia dapat melihat kesejajaran planet-planet terjadi seperti saat itu. Hanya pada hari itu saja dan tidak pernah terjadi sebelumnya maupun tidak pernah terjadi lagi bahwa konfigurasi planet-planet yang sama dan bintang-bintang akan terlihat seperti itu. Dapat dipahami
alasan kenapa banyak orang-orang Yahudi Mesianik dan orang-orang dari komunitas akar Ibrani atau Hebraic roots lainnya sampai pada kesimpulan bahwa Mesias dilahirkan pada waktu Hari Raya Sukot. Ini karena tabernakel atau kemah pondok di dalam bahasa Ibrani disebut sukah. Dan ini merupakan tempat perlindungan atau perteduhan sementara selama 7 hari selama perayaan Sukot. Dan kemudian pada hari ke-8 atau hari terakhir dalam perayaan Sukot ini, nampaknya sangatlah sesuai bahwa Mesias disunatkan atau Brit Milah pada hari ke-8 sejak waktu kelahirannya. Tapi ada beberapa alasan, saudara, mengapa Mesias tidak mungkin dilahirkan pada hari raya Sukot. Dan hal ini akan menjadi jelas dalam penjelasan berikut ini. Penjelasan kemana Yesua atau Mesias yang kita percayai disunatkan pada Yom Kippur dan bukannya pada hari ke-8 hari raya Sukot, seperti yang biasanya diajarkan di kalangan Yahudi Mesianis. Secara tradisi sejak zaman dahulu di Israel, Yom Teruah selalu dirayakan selama 2 hari karena fakta bahwa terlihatnya irisan pertama bulan Sabit membutuhkan 2 orang saksi yang terpercaya. Pada saat ketika bulan baru atau Hillel akhirnya dikuduskan oleh Sanhedrin, separuh hari sudah berlaku. Ingat bahwa permulaan hari di Israel dimulai pada saat petang hari, sesudah matahari terbenam. Sehingga hari berikutnya pada tanggal 2 Tisri, hari raya peniupan sangkakala terus dirayakan. Juga sangat menarik untuk dipahami bahwa sama seperti bulan baru atau Hillel, bulan Sabit, tidak ada seorang pun yang tahu hari maupun jamnya. Ketika irisan pertama bulan Sabit itu atau Hillel tadi tiba-tiba muncul. Demikian juga halnya dengan bayi yang kelahirannya hanya dapat diperkirakan saja. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu hari maupun jamnya ketika bayi itu tiba-tiba memutuskan untuk lahir ke dalam dunia. Pertama-tama kepala bayi itu akan muncul, sementara ia memulai perjalanan keluar selalu melalui saluran kelahiran sang ibu. Demikian juga halnya dengan bulan yang memulai penampakan irisan pertama bulan Sabitnya. Saudara-saudara, pada hari pertama Yom Teruah, bangsa Israel membaca kitab Kejadian atau Bereshit pasal 21 tentang Sarah mengandung anaknya Ishak. Dan mereka juga membaca kitab 1 Samuel 1 ayat 2 sampai 10 tentang Hana berteriak kepada Elohim Yahweh memohon seorang putra, dan kemudian dia mengandung dan melahirkan Nabi Samuel. Ini bukanlah kebetulan bahwa bagian kitab suci yang dibaca pada hari raya ini berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran. Bahkan meskipun orang-orang Yahudi ortodok tidak percaya bahwa Yesua adalah Mesias. Dapatkah saudara bayangkan keterkejutan mereka ketika akhirnya pada suatu hari mereka akan menyadari bahwa ayat-ayat yang dibaca ini adalah lambang dari Mesias mereka yang juga dilahirkan pada hari raya ini. Sedangkan bagi orang-orang Yahudi Mesianis, mereka juga membaca kitab 1 Tesalonika 4 13-18. Perikop ini berbicara tentang kedatangan Mesias yang kedua kali, dan 1 Korintus 15 ayat 51-54 yang berbicara tentang perubahan yang terjadi pada pengantin perempuan, yaitu orang-orang kudus milik Tuhan, ketika dia dilahirkan kembali atau dibangkitkan dan mengenakan tubuh kekekalan, immortalitas,
Sekali lagi, tipologi yang ada di sini berbicara tentang kelahiran dan kelahiran kembali. Orang-orang Israel juga membaca Yeremia 31, 1-19, di mana itu berbicara tentang restorasi dan penyelamatan Israel pada kedatangan Mesias yang kedua kalinya. Mengapa penting untuk menjelaskan ini? Karena sementara kita mengungkap detail-detail kapan Mesias dilahirkan, kita akan dapat melihat tradisi-tradisi yang dipraktekkan oleh keluarga Yehuda pada hari raya ini, yang semuanya mengarah kepada kelahiran Mesias yang sudah lama mereka nanti-nantikan, hanya jika mereka mempunyai mata yang terbuka untuk dapat melihatnya. Meriam mengalami sakit bersalin pada petang hari tanggal 30 Elul ya. Elul atau hari terakhir dari bulan Ibrani ke-6. Lalu sementara matahari terbenam di kemudian hari, dimulailah hari ke-1 bulan ke-7 Tisri, dan dia mengalami sakit bersalin sepanjang hari itu, sementara 4 jenis tiupan sangkakala ditiupkan. Pada petang hari ke-1 bulan ke-7 Tisri, hampir sebelum memasuki hari kedua Tisri, pada waktu matahari terbenam, Mesias dilahirkan pada sangkakala terakhir. Saudara-saudara, pada mulanya bulan baru tidak ditentukan oleh perhitungan astronomi, tapi hanya diproklamasikan sesudah saksi-saksi memberikan kesaksian kemunculan irisan pertama bulan Sabit. Pada tanggal 30 setiap bulannya para anggota Sanhedrin berkumpul di pelataran di Yerusalem yang dinamai Beit Ya'asek, di mana mereka menunggu untuk menerima kesaksian dari 2 orang saksi yang terpercaya. Kemudian mereka akan menguduskan bulan baru berdasarkan perhitungan mereka dan kesaksian kedua orang saksi itu. Jika bulan Sabit tidak terlihat pada tanggal 30, bulan baru secara otomatis akan dirayakan pada hari ke-31, yang adalah hari pertama bulan berikutnya. Normalnya kita mengetahui beberapa hari sebelumnya tanggal hari raya berikutnya. Namun ada satu hari raya yang sesungguhnya jatuh pada saat bulan baru. Satu-satunya hari raya yang jatuh pada saat bulan baru adalah Yom Teruah atau hari raya peniupan sangkakala. Alasan lain mengapa kelahiran Mesias tidak mungkin terjadi pada hari raya Sukkot adalah karena menurut Injil Lukas, Yusuf dan Miriam harus pergi ke Bethlehem untuk didaftarkan. Ketika mereka sedang ada di sana, Miriam melahirkan bayi yang disebut Yesua, Sang Juru Selamat. Saudara bisa baca di dalam kitab Lukas 2 ayat 4 sampai dengan 7. Ini sangat penting karena ada 3 hari raya ziarah yang diwajibkan bagi setiap laki-laki Bani Israel, di mana mereka harus pergi ke Yerusalem untuk dilakukan setiap tahunnya. Menurut perintah Torah dalam Ulangan 16 ayat 16, itu adalah hari raya Pesah, hari raya Shavuot, dan hari raya Sukkot. Tapi karena Yerusalem jaraknya 8 km dari Bethlehem, kita tahu bahwa Yusuf atau Yosef dan Miriam tidak mungkin berada di Yerusalem untuk perayaan Sukkot jika Mesias dilahirkan pada hari itu. Jika dia memang dilahirkan pada hari raya Sukkot, pastilah dia akan lahir di Yerusalem yang jaraknya 8 km jauhnya, bukan di Bethlehem.
Yosef atau Yusuf harus berdiri di hadapan Elohim Yahweh di bait suci di Yerusalem dan membawa persembahan pada hari raya Sukot menurut Keluaran 23 ayat 19 ayat 20. Tapi bila Yosef atau Yusuf ada di Bethlehem 8 km jauhnya, sedang menolong istrinya melahirkan di dalam sukah atau palungan, lalu bagaimana dia dapat pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan persembahan untuk hari raya Sukot? Saudara perhatikan, dia tidak dapat berada di dua tempat sekaligus. Dan Yosef atau Yusuf tidak akan meninggalkan Miriam sendirian di sana saat sakit bersalin, sementara dia sendiri pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban di bait suci. Juga ada tradisi kuno yang berlaku, yang mengatakan bahwa barang siapa membantu perempuan melahirkan bayi, mendapat hak adopsi anak tersebut dan membawa dia masuk ke dalam sukunya. Karena itu dapat ditentukan bahwa Mesias berasal dari garis keturunan Lewi, yaitu suku ibunya, dan garis keturunan Yehuda, suku ayahnya, yaitu Yosef atau Yusuf, sesuai Matius 1 ayat 16. Itu artinya bahwa Yosef atau Yusuf harus pergi atau berada di sana pada saat kelahiran Yesua untuk mengadopsi putranya ke dalam suku Yehuda. Melkisedek memiliki kedudukan baik sebagai imam, yaitu Lewi, dan raja, yaitu Yehuda. Para gembala juga diberitahukan supaya pergi ke Bethlehem untuk melihat anak itu. Namun mereka tidak disuruh pergi ke Yerusalem. Jika keliharannya ada pada saat hari raya Sukot, malaikat Yahweh pasti menyuruh mereka pergi ke Yerusalem untuk menjalankan perayaan di Yerusalem, bukan di Bethlehem. Kita baca Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Ketika para malaikat meninggalkan para gembala itu dan kembali ke surga, para gembala itu berkata satu kepada yang lain, "Marilah kita ke Bethlehem untuk melihat hal-hal yang sudah terjadi ini, yang telah Tuhan beritahukan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat pergi dan menemukan Miriam dan Yosef atau Yusuf serta bayi yang terbaring di palungan. Sebenarnya ada bukti nyata bahwa Mesias tidak mungkin dilahirkan pada salah satu hari raya ziarah, perayaan Pesah, Shavuot, dan Sukot. Ini adalah waktu-waktu di mana mereka, seluruh orang laki-laki Israel, diharuskan oleh hukum Torah untuk berada di Yerusalem. Ulangan 16 ayat 6, ayat 11, ayat 16. Namun Lukas memberitahu kita bahwa pada saat kelahiran Mesias, setiap orang pergi ke kampung halamannya. Dapat dilihat di dalam kitab Lukas 2 ayat 3. Selain itu, pemerintah Romawi tidak mungkin akan memilih 3 musim perayaan utama bangsa Yahudi untuk melakukan sensus, ketika sebagian besar orang Yahudi di Palestina diharuskan berada di Yerusalem. Alasan bahwa tidak ada kamar penginapan bukan karena orang-orang memenuhi daerah Yerusalem untuk tujuan perayaan, tapi seperti dikatakan kitab Lukas, mereka ada di sana supaya didaftarkan untuk sensus. Menurut perintah Torah dalam Imamat 12, Miriam sudah menggenapi 40 hari pentahriannya sesudah melahirkan anak laki-laki. Lalu mereka pergi membawa anak itu ke Yerusalem untuk dipersembahkan kepada Yahweh Elohim. Jika dia memang dilahirkan di Yerusalem selama hari raya Sukot, mereka tidak akan perlu melakukan perjalanan ke sana sesudah hari-hari pentahriannya, karena Miriam sudah berada di sana pada waktu kelahirannya dan 40 hari sebelumnya. Di dalam kitab Lukas 2 ayat 22 saya bacakan dalam kitab ILT 3,
Dan ketika hari-hari pentahiran mereka telah digenapi menurut Torah Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Menurut Torah, seorang perempuan dianggap najis selama 7 hari sesudah melahirkan bayi laki-laki. Tapi dia dianggap najis selama 14 hari sesudah melahirkan anak perempuan. Itu bisa dibaca di dalam Imamat 12 ayat 2 dan 3 ya. Berbicaralah kepada Bani Israel, katakanlah, ketika seorang wanita mengandung lalu melahirkan bayi laki-laki, maka dia menjadi najis selama 7 hari. Seperti masa sakit haidnya, dia menjadi najis. Ini artinya, saudara, Miriam harus tetap dipisahkan selama 7 hari sesudah kelahiran Mesias. Miriam tidak bisa merayakan hari raya Sukot bersama Yosef di dalam sukah atau pondok atau palungan, karena ini akan menjadikan perayaan mereka atas hari raya kudus ini najis. Juga selama 10 hari yang diagungkan, orang-orang Israel akan berpuasa dan berdoa sampai Yom Kippur untuk mentahirkan dan menyucikan diri mereka. Miriam 7 hari ada dalam kenajisan dan kemudian anak laki-lakinya akan disunatkan. Sangatlah sesuai bahwa Miriam najis selama 7 hari pertama dalam periode 10 hari yang diagungkan. Tapi pada Yom Kippur dia sudah menjadi tahir, sehingga dia bisa pergi ke bait suci untuk penyunatan anak laki-lakinya. Miriam tidak diizinkan masuk ke dalam tempat kudus selama 33 hari lagi. Tapi setidaknya dia bisa masuk ke pelataran luar bait suci pada hari raya Yom Kippur untuk melaksanakan penyunatan anak laki-lakinya. Saudara-saudara, itu yang sudah digenapi. Hari raya Yom Teruah dengan kelahiran Sang Mesias. Kemudian di masa depan Yom Kippur yang merupakan hari penebusan dan sebelumnya adalah Yom Teruah. Yang kita bicarakan sekarang adalah Yom Teruah, peniupan sangkakala. Itu akan digenapi pada saat meterai ke-7 dibuka, pada saat sangkakala ke-7 ditiup sang malaikat kudus Tuhan, maka disitulah akan terjadi kelahiran kembali, kebangkitan mempelai Hamasiah, umat kudus Tuhan yang sudah ditebus dan dibeli dengan darahnya. Yaitu saat itu umat kudus Tuhan ketika melihat anak manusia Mesias dalam awan-awan, orang-orang yang masih hidup, saudara-saudara, itu langsung diubah sekejap, diberi tubuh kemuliaan atau tubuh kekekalan, immortalitas. Tapi sebelumnya dimulai dengan roh-roh orang kudus yang sudah meninggal dalam Tuhan. Itu dibangkitkan, diberi tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang kekal. Sehingga orang-orang yang sudah mati di dalam Yesua, rohnya pakai tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Yang masih hidup tadi, yang sudah dihidupkan, diberi tubuh kemuliaan, itu juga sama-sama pakai tubuh kemuliaan, sehingga mereka semua dengan tubuh surgawi sudah sama keadaannya dengan keadaan Mesias. Mesias dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Sehingga itulah yang disebut penggenapan Yom Teruah, kelahiran kebangkitan kembali. Oleh sebab itu, saudara-saudara, di dalam perayaan Yom Teruah ini kita punya pengharapan. Yang pertama, kita bersyukur Mesias Juru Selamat yang sudah disalibkan lahir pada saat sangkakala ditiup, yaitu pada hari raya Yom Teruah. Dan di kemudian hari kita pasti punya harapan yang jelas. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan yang kita sembah. Dan kita sebelum ketemu itu pada sangka ke-7 itu, yang terakhir pada akhir zaman ini, dilahirkan kembali dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, sehingga kita bisa sama-sama tinggal
bersama Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya. Itulah saudara-saudara pengertian dan pemahaman yang bisa mencerahkan jiwa, meluruskan pandangan iman kita, sehingga kita nanti sungguh-sungguh menggenapi dan ikut merayakan ini. Berarti kita ikut menantikan dan mempercayai bahwa janji Tuhan digenapi pada hari raya Yom Teruah ini. Selamat bagi saudara yang merayakan tanggal 1 Tisri, Yom Teruah. Selamat. Bapa Yahweh memberkati saudara. Dalam nama Yesus HaMasiah, sukses besar. Roh, jiwa, tubuhmu diberkati. Sehat senantiasa untuk kemuliaan nama Yahweh Elohim Tuhan kita. Amin.